Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman masih ingat dengan materi pekan lalu? Ya, tentang bagaimana komputer mengolah data. Sebelum kita lanjut materi hari ini, kita review sedikit ya. Oke, siap? Oke, teman-teman perhatikan ke layar komputer atau laptop teman-teman, atau handphone teman-teman. Kita akan review sedikit tentang mengenal perangkat keras komputer dan bagaimana cara komputer mengolah data. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sedikit sejarah komputer, yaitu Charles Babbage, seorang ahli matematika yang membuat Babbage Analytical Engine. Nah, ini adalah gambar Babbage Analytical Engine yang merupakan cikal bakal dari komputer modern saat ini. Jadi teman-teman yang saat ini sudah merasakan atau melihat bagaimana komputer, nah ini adalah gambar dari cikal bakal komputer yang saat ini kita sedang nikmati, bermula dari mesin analytical. Kemudian kemarin juga kita membahas tentang bagaimana komputer mengolah data. Ada 4 dasar bagaimana komputer mengolah data. Pertama, yaitu dengan menginput atau memasukkan data. Kedua, yaitu proses. Bagaimana komputer memproses data. Yang ketiga, bagaimana komputer menyimpan data. Nah, setelah disimpan, yang keempat, bagaimana komputer menampilkan data. Nah, ini ada rute atau alur pemrosesan bagaimana komputer mengolah data, mulai dari input, kemudian proses, kemudian storage atau penyimpanan, setelah itu output. Alurnya, teman-teman bisa menginput data mulai dari memasukkan data, kemudian diproses, kemudian disimpan. Nah, jika ada penyimpanan data yang ingin diubah, bisa kembali proses, kemudian ditampilkan. Nah, data apa aja sih yang bisa kita input atau bisa kita masukkan? Mulai dari kata, kemudian gambar, suara, atau angka. Ini ada beberapa alat yang kita bisa gunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang bagaimana komputer mendapatkan input dan bagaimana komputer memproses data. Teman-teman perhatikan ke layar komputer teman-teman. Nah, bagaimana sih cara komputer mendapatkan data atau bagaimana komputer mendapatkan input? Kita dengan program pengolahan kata, kita bisa memasukkan atau menghapus kata. Nah, bingung? Dengan alat pengolahan kata, kita bisa memasukkan atau menghapus kata. Untuk bisa melakukan hal tersebut, kita harus memulai dengan memasukkan kata tersebut ke dalam komputer. Kata yang kita masukkan ke dalam komputer atau kata yang kita input ke dalam komputer itu disebut dengan input, benar. Nah, untuk bisa menginput data atau menginput kata, kita harus bisa kata yang kita masukkan ke dalam komputer itu bisa disebut dengan input. So, input bisa dikatakan sebagai data atau perintah yang kita masukkan ke dalam komputer. Alat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer disebut dengan alat input. Nah, teman-teman bisa perhatikan ke layar, ada banyak sekali alat input yang kita gunakan tergantung dengan data apa yang kita ingin masukkan.
Mulai yang pertama dari keyboard dan mouse. Keyboard ini bisa kita gunakan untuk menginput atau memasukkan kata. Kemudian mouse, ada joystick. Joystick juga bisa memasukkan atau menginput perintah berupa gerak. Mouse pun seperti itu. Kemudian ada scanner. Scanner bisa digunakan untuk menginput atau memasukkan gambar. Kemudian ada kamera. Kamera juga bisa digunakan untuk memasukkan data berupa gambar, video, dan sebagainya. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon bisa digunakan untuk menginput data berupa suara. Oke, ini ada beberapa contoh alat input yang sudah biasa kita gunakan dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Dan ini adalah beberapa alat input yang sudah biasa kita gunakan. Jadi teman-teman sampai sini sudah paham ya bagaimana komputer mendapatkan atau bagaimana komputer Nah, dari sini teman-teman sudah paham kan bagaimana komputer mendapatkan input dan alat apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menginput data ke dalam komputer. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana komputer memproses data? Teknologi chip sudah banyak sekali digunakan dalam rutinitas kita sehari-hari. Mulai dari pesawat terbang, kemudian lampu lalu lintas, komputer, mesin pembuat kopi, bahkan gadget yang hampir setiap hari kita temui. Chip terbuat dari serpihan silikon yang sangat tipis dengan rangkaian listrik yang sangat rumit. Chip berfungsi sebagai pemproses data pada komputer. Chip yang berfungsi sebagai pengolah data disebut dengan prosesor. Prosesor merupakan jenis chip yang paling kompleks karena terdiri atas jutaan transistor yang dapat mengeksekusi ratusan juta perintah per detiknya. Pada komputer, prosesor terdiri dari beberapa jenis, mulai dari VGA, kemudian ada video, ada juga prosesor berupa sound card, kemudian VGA card. Prosesor berada di dalam CPU, yaitu Central Processing Unit, terletak pada suatu papan induk yang disebut dengan motherboard. Teman-teman bisa perhatikan layar teman-teman. Di sini sudah ada motherboard, kemudian prosesor, kemudian ada VGA card dan ada sound card. Nah, beberapa bagian ini yaitu masuk ke dalam, berada di dalam CPU. Ada juga bagian lain yaitu ROM dan RAM yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, inilah bagaimana komputer memproses data. Yaitu komputer membutuhkan chip berupa prosesor untuk mengolah data yang kita ingin proses. Oke, sampai sini materi hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom. Nah, untuk tugas hari ini, teman-teman bisa lihat di Google Classroom. Di sana ada presensi atau absensi dan kuis yang teman-teman harus isi. Oke, see you next week. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, ada yang terlewat. Pekan depan kita akan membahas bagaimana komputer menyimpan data dan bagaimana komputer menyampaikan informasi. See you!